Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril Rusli, salah satu mahasiswa dari jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar. Dalam video kali ini saya akan membahas praktikum dari mata kuliah Fisiologi Hewan, yaitu unit respirasi, dan menjelaskan sedikit mengenai apa itu respirasi. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, respirasi ini sering kita artikan sama dengan pernapasan atau bernapas, yang dimana bernapas ini merupakan suatu kebutuhan pokok bagi setiap makhluk yang hidup, ya, baik itu tumbuhan, hewan maupun manusia. Ya. Sebelum kita ke kegiatan praktikum ini, alangkah baiknya kita ketahui dulu definisi dari respirasi itu sendiri dalam ilmu biologi. Ya, di dalam ilmu biologi, respirasi didefinisikan sebagai suatu proses mobilisasi yang dilakukan oleh jasad hidup, ya, dengan melalui pemecahan senyawa berenergi tinggi yang digunakan untuk menjalankan fungsi hidup. Ya, selain itu, pernapasan pada makhluk hidup juga beragam atau berbeda-beda, biasa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Begitu juga dengan alat pernapasannya. Semisal pada hewan vertebrata, pernapasannya itu tidak langsung karena menggunakan perantara alat-alat pernapasan. Sedangkan pada mamalia, alat pernapasannya berupa paru-paru. Ya, selain itu, frekuensi pernapasan makhluk hidup dalam setiap keadaan juga berbeda-beda. Misalnya, kita ambil contoh pada manusia, individu yang lebih banyak melakukan aktivitas berat akan memiliki frekuensi pernapasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu yang sama sekali tidak melakukan aktivitas. Ya, untuk lebih mengetahui respirasi pada hewan dan makhluk hidup lainnya, maka marilah kita simak penjelasan di kegiatan praktikum pada unit respirasi ini. Praktikum kali ini yaitu pada unit respirasi, ya, terbagi menjadi 4 kegiatan, yang dimana kegiatan yang pertama yaitu berjudul oksigen dibutuhkan dalam pernapasan. Ya, tujuan dari kegiatan pertama ini yaitu untuk membuktikan bahwa oksigen itu dibutuhkan dalam proses respirasi. Ya, adapun alat yang digunakan pada kegiatan pertama ini yaitu respirometer sederhana, kapas, sling dan jarum suntik, arloji, dan vaselin. Ya, kemudian bahan yang digunakan yaitu kalium hidroksida atau natrium hidroksida, kemudian larutan safranin, dan hewan uji seperti belalang, kecoa, katak, dan sebagainya. Dan cara kerja dari praktikum kegiatan pertama ini yaitu, pertama-tama, timbanglah hewan yang akan digunakan atau kita jadikan sebagai bahan percobaan. Kemudian masukkan 1-2 biji kristal kalium hidroksida ke dalam tabung respirometer sederhana dengan cara kita bungkus dengan menggunakan kapas. Ya, selanjutnya
Selanjutnya masukkan hewan uji ke dalam tabung respirometer. Ya, yang di sini perlu diperhatikan bagian pertemuan antara tabung dengan penutup, yaitu diolesi dengan vaselin. Ya, selanjutnya letakkan respirometer pada dudukannya. Kemudian letakkan respirometer tersebut pada tempat yang rata. Ya. Kemudian masukkan larutan eosin ke dalam pipa kapiler respirometer sepanjang 1-2 mm dengan menggunakan string atau jarum suntik. Ya. Terakhir, amati pergerakan larutan eosin ke dalam pipa respirometer untuk setiap satuan waktu. Selanjutnya kita beralih pada kegiatan praktikum yang kedua, yaitu yang berjudul pernapasan menghasilkan CO2 atau karbon dioksida. Ya. Tujuan dari kegiatan praktikum yang kedua ini yaitu untuk membuktikan bahwa dalam proses pernapasan itu dihasilkan CO2 atau karbon dioksida. Ya. Adapun alat yang digunakan yaitu sedotan plastik 2 buah dan gelas piala 200 ml 2 buah. Kemudian bahan yang digunakan yaitu air kapur jenuh dan air suling. Ya, selanjutnya kita beralih pada langkah kerjanya atau prosedur kerjanya. Pertama-tama buatlah larutan air kapur dengan cara siapkan air suling sebanyak 1000 ml. Ya, selanjutnya tambahkan kapur sambil diaduk hingga jenuh. Biarkan selama semalaman. Saring air larutan kapur, ambil airnya dan simpan di dalam botol aqua. Kemudian tutup botol aqua dengan rapat. Selanjutnya ambil air suling dengan kapur masing-masing 5 ml dan masukkan ke dalam gelas piala yang berbeda. Ya, selanjutnya prosedur yang terakhir, tutuplah air suling dan larutan air kapur dengan menggunakan sedotan selama 5 menit. Kemudian amati perubahan yang terjadi. Ya, selanjutnya kita beralih pada kegiatan praktikum yang ketiga yang berjudul pernapasan menghasilkan H2O. Tujuan dari kegiatan praktikum yang ketiga ini yaitu untuk membuktikan bahwa di dalam proses respirasi itu dihasilkan H2O atau air. Ya, adapun alat yang digunakan yaitu cermin 1 buah. Kemudian langsung saja kita ke prosedur kerjanya. Ya, hembuskan napas Anda ke depan cermin, kemudian amati apa yang terjadi, apakah menghasilkan uap air atau tidak. Ya, sangat gampang pada kegiatan praktikum yang ketiga. Ya, selanjutnya kita beralih pada kegiatan praktikum yang keempat, yaitu oksidasi jaringan. Ya, tujuan dari kegiatan praktikum yang keempat ini yaitu untuk membuktikan bahwa di dalam jaringan atau organ itu berlangsung proses oksidasi. Ya, adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu alat berupa string, jarum suntik, alat deteksi 1 set, dan arloji.
Kemudian bahan yang digunakan yaitu metilen blue, natrium klorida 0,7% dan katak sawah. Ya, selanjutnya langsung saja kita masuk pada prosedur kerja atau cara kerjanya, yaitu yang pertama suntikan 2-3 ml metilen blue dalam larutan garam isotonin ke dalam kantung-kantung limpa sebelah dorsal katak. Ya, dengan adanya oksidasi yang cepat ini, metilen biru atau metilen blue ini menjadi tidak berwarna. Ya, selanjutnya setelah 30 menit bunuhlah katak tersebut dan segera periksa jaringan dan organ darah, otot, pankreas, hati, jantung, limpa, dan ginjal dari katak tersebut. Ya, apabila jaringan pada katak telah mati, warna biru akan kembali dengan kembalinya oksigen pada katak. Kita beralih pada kegiatan praktikum yang terakhir atau yang kelima, yaitu permedialisasi paru-paru terhadap gas. Ya, dimana tujuan dari praktikum yang kelima ini yaitu untuk mengetahui permedialisasi paru-paru terhadap gas. Ya, adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama alat berupa benang pengikat, alat deteksi 1 set, pemberat, kemudian tabung reaksi. Ya, kemudian bahan yang digunakan yaitu larutan kanji 5%, 1%, dan 0,5%. Bahan yang kedua yaitu larutan buffer pH 4, pH 7, dan pH 9. Selanjutnya larutan iodin gold dan reagent iodin dan aqueous. Ya. Adapun cara kerja dari kegiatan praktikum yang kelima ini yaitu ikatlah paru-paru katak di daerah bronkus setelah menekan keluar gas yang terkandung di dalamnya. Kemudian potonglah paru-paru katak yang diikat tadi. Setelah itu letakkan padanya pemberat dan kemudian tenggelamkan ke dalam air karbonat di dalam tabung reaksi. Ya, selanjutnya perhatikan perubahan yang terjadi pada paru-paru dan teruslah amati perubahan yang terjadi. Ya, sekian video dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.